kedua mata saya tidak terlalu jelas nih. Oh, oke. Tapi insya Allah. Bu Derisar sudah bisa dimulai, dipersilakan. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Minggu 9 Juli 2023 kita bertemu kembali pada webinar Tanpa Lovers Nusantara berbagi yang sekarang sudah berada pada seri 9. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan pada bawah junjungan umat Nabi besar Muhammad SAW dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kita hormati, di tengah kita sudah ada Kang Dero. Selamat malam Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Delismar. Iya. Beliau adalah founder Tanpa Lovers Nusantara yang alhamdulillah pada saat ini sudah bergabung bersama kita. Kemudian berikutnya yang terhormat Bapak Ihin Solihin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu Desmar. Iya, beliau ada ketua Tanpa Lovers Nusantara. Kemudian yang berikut yang terhormat Ibu Eneng Triani Puspitawati selaku Sekretaris Tanpa Lovers Nusantara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, kemudian berikut kita hormati juga Ibu Mardiani SPD, yaitu sebagai Ketua Koordinator Divisi Komunitas Tanpa Lovers Nusantara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kemudian di sini yang terhormat Bapak Ibu hebat dari seluruh Indonesia yang alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini sudah tercatat 147 orang. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kemudian di sini sebelum kita mulai saya berpantun sedikit dulu. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. Ya. Cakep. Air tenang seperti belia. Izinkan saya ucapkan salam untuk pada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Iya. Karena mengapa saya bilang istimewa? Karena pada hari ini narasumber hebat kita langsung adalah founder Tanpa Nusantara. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dalam secara virtual. Kemudian pada hari ini kita akan mengadakan webinar seri yang ke-9 Tanpa Lovers Nusantara. Temanya adalah praktik baik implementasi segitiga resin dalam pembelajaran. Yang insya Allah akan disajikan oleh narasumber hebat kita, Kang Dero, atau kita kenal juga dengan Bapak Denny Rohendi, SPD MPD. Sebelumnya kita ikuti dulu. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Koordinator Divisi Komunitas Tanpa Lovers Nusantara yang akan disampaikan oleh Ibu Mardiani SPD. Kepada Ibu, waktu dan layar saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini, pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk berjumpa walaupun dalam suasana libur, yang masih libur sekolah, kemudian weekend juga, tapi subhanallah ini pesertanya sudah tembus sampai ke 155. Nah, ini membuktikan bahwa kita semua masih tetap semangat untuk belajar ya. Kemudian Bapak Ibu tidak lupa pula saya ingin menyapa nih pertama Kang Dero, sehat-sehat ya Kang Dero ya, walaupun ada sedikit
katanya matanya sedang ada masalah sedikit, tapi mudah-mudahan tidak menghalangi kegiatan kita hari ini. Dan mudah-mudahan cepat pulih kembali. Kemudian tidak lupa pula saya ingin menyapa Pak Kang Ihin, Ketua Kanva Lovers Nusantara kita, kemudian Bu Neng, Sekretaris, ada juga Bu Iin, Iriance ya dari tim Kanva Lovers Nusantara, juga teman-teman Ketua Kanva di seluruh Nusantara ya, Ketua Kanva Lovers Kabupaten dan Kota di seluruh Nusantara, dan tentu saja semua para peserta guru-guru hebat dari Sabang sampai Merauke ini yang sangat semangat, antusias di malam hari ini untuk berjumpa dalam kegiatan webinar kita kali ini. Dan khusus hari ini adalah hari yang spesial. Kita langsung narasumbernya adalah founder kita, Kang Dero, dengan materi yang juga sangat spesial. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengar restitusi, tapi ada juga mungkin yang belum pernah mendengar restitusi itu seperti apa, bentuknya seperti apa, dan bagaimana praktiknya dalam pembelajaran. Tentu itu akan bikin penasaran. Dan tentu nanti akan dikupas tuntas oleh Kang Dero, sehingga pada saat pembelajaran kita, tahun ajaran baru kita nanti bisa dipraktikkan langsung oleh kita semua. Mungkin itu ya sambutan dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucap kepada Ibu Mardiani yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan materi tentang segitiga restitusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, yang merupakan salah satu materi yang kita tunggu-tunggu, itu dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada program Guru Penggerak. Berikut kita masuk kepada kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu penyajian materi oleh narasumber kita dengan tema praktik baik implementasi segitiga restitusi dalam pembelajaran. Sebelum narasumber kita menyajikan materi, sedikit saya selaku moderator, ya mohon maaf, saya dari Ketua Kanva Lovers Kota Jambi akan memandu acara kita pada hari ini. Yang sebelumnya kita akan lihat dulu profil dari narasumber hebat kita, ya, itu Kang Dero, di mana di sini kita akan mengetahui profil beliau, dan mungkin di antara kita sudah banyak yang mengenal siapa sosok yang hebat pada hari ini yang akan membersamai kita. Ya, alhamdulillah juga saya sudah ikut beberapa kali pelatihan dengan beliau, itu Kanva 1 sampai Kanva 6, dan insya Allah kita mungkin ada Kanva yang ke-7 insya Allah. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen CV dari Kang Dero. Udahkah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul. Oke. Beliau bernama Denny Rohendi, SPD MPD. Pada saat ini banyak prestasi yang beliau dapatkan ya. Yang pertama ini adalah Duta Rumah Belajar tahun 2019. Mungkin dari sini beliau berkiprah di berbagai kegiatan, di mana data pribadinya kita lihat di sini, itu beliau mengajar di SMA Negeri 1 Taman Sari, tapi sebelumnya beliau juga ada mengajar di beberapa sekolah, ya ada di SD Al-Azhar Kota Serang, kemudian SMK Negeri 4 Kota Serang, kemudian SMA Negeri 1 Dramaga, kemudian SMA Islam Hasmi, dan yang terakhir SMA Negeri 1 Taman Sari. Kemudian riwayat pendidikan beliau yaitu SD Negeri Loji, Kabupaten Cianjur, sampai yang pendidikan terakhir beliau adalah S2 Teknologi Pembelajaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang. Nah, ini riwayat pendidikan beliau. Kemudian pengalaman organisasi ini tidak diragukan lagi, itu diantaranya adalah pengurus BEM, KM FPMIPA UPI, kemudian anggota Komisariat UPI, kemudian pengurus DKR Pramuka Taman Sari, kemudian anggota PGRI Kecamatan Taman Sari, sekretaris MGM PPSIKA Kabupaten Bogor, kemudian pengurus IGI Kabupaten Bogor. Ya,
Jadi ada pengurus ya. Kemudian ada jabatan di sekolah beliau, yaitu yang pertama itu pembina kesiswaan. Kemudian Kepala UT Pokjar Ciamis. Ya, beliau juga Kepala UT ya. Jadi alhamdulillah juga bersama dengan saya juga ada tutor UT ya. Kemudian Duta Rumah Belajar Jawa Barat tahun 2019. Nah, kemudian pengajar praktik, guru penggerak, dan kalau nggak salah beliau juga fasilitator guru penggerak. Benar kan, Dero? Halo kan, Dero? Betul, Bu. Betul, Bu. Iya. Jadi beliau sudah berkecimpung di program guru penggerak sampai pada fasilitator. Kemudian dalam kegiatan teknologi, beliau juga dikenal menjadi Quizzes Super Trainer, kemudian Google Certified Trainer, kemudian Kapten Belajar ID Provinsi Jawa Barat. Nah, ya ini ada fasilitator guru penggerak. Jadi alhamdulillah beliau kalau keahliannya di bidang IT sangat tidak diragukan lagi. Kemudian karya tulis beliau sangat banyak, ya bisa kita baca di sini. Kemudian penghargaan yang pernah diraih diantaranya adalah juara Olimpiade Sains Nasional. Ini ada 2 tahun ya, 2014 sama 2015. Kemudian juara 2 lomba penulisan PTK tingkat di Kabupaten Bogor 2015. Beliau memiliki moto, berkolaborasi adalah kunci, berbagi adalah energi, berkah tujuan sejati. Jadi dalam pelatihan memang beliau sering memberikan suatu kata-kata motivasi ya kepada kita, sehingga bisa memberikan semangat untuk bisa berbagi di antara sesama guru terutama. Kemudian produk tutorial pembelajaran bisa kita lihat di beberapa link di sini ya. Jadi tidak bisa kita jelaskan satu persatu. Kemudian beliau juga mempunyai medsos, jadi ada WhatsApp, kemudian ada YouTube, ini fisik Rohendi, kemudian juga email, Facebook, kemudian IG, dan yang lainnya. Jadi itulah sedikitnya banyak ya profil narasumber hebat kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pengalaman beliau bisa menginspirasi kita untuk menjadi seperti beliau. Amin. Baik, tidak berlama-lama lagi kita hari ini mendengarkan materi itu dari narasumber hebat kita, Kang Dero. Kepada Kang Dero, waktu dan layar kita persilakan. Baik, terima kasih Bu Delismar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa bersilaturahim kembali, teman-teman. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak ada kekurangan satu apapun. Sehat, bahagia, berkah, apalagi ya nikmat yang harus selalu kita syukuri. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati, nikmat hidung, nikmat fisik, nikmat tangan, dan sebagainya. Nah hari ini teman-teman, salah satu nikmat yang sedang diuji, diambil dari saya saat ini adalah nikmat mata ini ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf, kalau ingin fokus saya harus tutup sebelah dulu seperti ini. Nah baru kelihatan fokus. Jadi semuanya seperti berbayang gitu. Ini sudah 2 hari terasa, tadi malam puncaknya. Karena energi berbagi yang luar biasa di beberapa titik kemarin memaksakan diri untuk tidak mengevaluasi bahwa diri ini punya keterbatasan, tapi energi berbaginya sangat ingin terus menggema, tapi ternyata kita punya keterbatasan. Nah ini salah satu hal yang mungkin harus selalu disyukuri dan mungkin juga harus proporsionalitas melihat tubuh kita, ya melihat keterbatasan yang ada dalam diri kita. Nah ini mari sama-sama kita dalam salah satu aspek dimensi profil pelajar Pancasila, ketika bicara dimensi yang pertama gitu ya, iman, takwa, dan akhlak mulia. Nah itu kan salah satu poinnya adalah akhlak terhadap diri sendiri. Bagaimana kita bisa paham, tahu gitu ya, bagaimana kondisi diri kita untuk menjalani suatu hal atau aktivitas. Tapi saya sangat bersyukur ketidakjelasan mata saya hari ini memandang teman-teman, tapi saya akan buktikan bahwa energi dahsyat berbagi bisa mengubah kondisi saya menjadi sehat dan kondisi teman-teman menjadi sehat. Dalam modul 3.2
2 atau 3.3 di program Guru Penggerak dikatakan bahwa memang kita harus berpikir itu berdasarkan aset, bukan berdasarkan defisit. Jadi hari ini mungkin mata saya tidak melihat Bu Neng, itu layarnya agak ada 2 gitu ya. Bu Delismar, Kang Ihin gitu ya, itu ada 2. Tapi it's saya nggak masalah. Saya ingin membuktikan bahwa energi belajar dan berbagi akan menghadirkan nikmat lain yang Allah berikan untuk kita, yaitu kesembuhan dan kesehatan. Bagi teman-teman hari ini yang sedang diuji dengan sakit, insya Allah bismillah ya, semoga sakitnya menjadi penggugur dosa, dan saya yakin kalau semua ditapaki dengan ikhlas, berkah, semuanya akan tuntas kita jalani. Dan bagi teman-teman hari ini yang dalam kondisi sehat walafiat, tetap bersyukur teman-teman ya, tetap bersyukur, jaga hak tubuh, jaga hak kita untuk beraktivitas ya, semuanya harus benar-benar proporsional. Semangat dan selamat teman-teman yang hari ini sudah hadir, 189 partisipan. Saya dengan Bu Neng dan Kang Ihin sebenarnya sempat berpikir ya, kalau kita pindahkan ke malam Senin, ini kondisinya teman-teman gimana ya? Khawatir gitu ya, tidak pada datang atau bagaimana? Karena memang harusnya saya di malam Sabtu kemarin, tapi malam Sabtu kemarin itu ada 3 kegiatan ya, 4 kegiatan di Google, di Distrik, kemudian berbagi di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian juga di mana itu sampai lupa ya, di Guru Penggerak sebagai fasilitator. Mungkin teman-teman CGP saya juga di sini ada yang hadir. Nah, ini jadi luar biasa. Tapi mari kita sama-sama terus belajar dan belajar. Nah, hari ini saya ingin menginspirasi kita semua bagaimana kemudian salah satu hal persiapan tahun ajaran baru itu bukan hanya melulu tentang perangkat pembelajaran, bukan hanya melulu tentang perangkat administrasi, tapi sudahkah kita mempersiapkan kondisi mental, kondisi batin, pola pikir, mindset gitu ya. Dan bagaimana akan kita tunjukkan keberpihakan kita kepada murid-murid kita yang nanti akan kita ayomi dalam pembelajaran ke depan. Administrasinya keren, tapi hatinya juga harus keren. Bagaimana ketika memandang siswa itu dedeh, nyaah, apa ya kalau dedeh itu? Nyaah, sayang gitu ya. Kemudian empati, peduli, ada rasa ingin, gimana ya, segalanya lah siswa itu. Jadi kalau kita sudah menunjukkan empati yang luar biasa terhadap siswa kita, saya yakin kita akan menjadi guru-guru yang dirindukan, tidak menjadi guru-guru yang ditinggalkan atau ditanggalkan. Teman-teman, kita belum membaca doa ya sepertinya. Mari kita membaca doa dulu pertemuan kita malam ini, semoga berdampak berkah. Bagi yang muslim silakan membaca basmalah, dan yang non muslim silakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita uji dulu ya tangannya biar tidak kaku begitu. Silakan tekan raise hand semuanya, teman-teman. Ya, silakan tekan raise hand. Iya, terima kasih. Harus cepat menekannya. Oke, jreng. Iya, ini udah berapa Bu Neng? Makin naik ya, 193. Luar biasa. Oke. Turunkan dengan cepat raise hand-nya. Tek. Turunkan dengan cepat raise hand-nya, silakan. Oke, terima kasih. Cepat, tidak menunggu, cepat. Oke. Tidak dinaikkan Bu, diturunkan. Ada yang naik juga. Turunkan. Nah, ini biar fokus ya. Turun, sudah semuanya. Oke. Baik, mungkin delay ya. Oke, sekarang mari kita bergembira dengan menekan reaction tertawa. Ayo, 3 kali masing-masing. Jeng. Wah, itu lucu ya. Saya ngelihat emot kayak gitu aja bikin kita tertawa ya. Apalagi kalau benar-benar kita bersua gitu ya, berjumpa silaturahim. Nah, ini luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Berikan tanda cinta. Ya, berikan tanda cinta untuk malam Senin yang istimewa. Jeng. Mana cintanya? Oke, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah nurut semuanya ya. Oke, setelah itu, ini yang belum raise hand kenapa nih? Pegel, Bu. Silakan diturunkan, Bu Eka, ya. Kemudian Bu Siska, Bu Diana, Bu Karunia. Ayo diturunkan, pegel nantinya ya. Baik, setelah itu mohon dituliskan di chat meet kita. Nah, saya cari dulu chat meetnya. Oke, satu kata yang menginspirasi malam ini. Silakan tuliskan dengan cepat, satu kata saja di kolom semangat. Nah, Bu Apni semangat, belajar. Bu Nida, apa tadi? Wah, terlalu cepat. Ya, restitusi. Wah, aduh, mantap. Terus. Nah, ini mudah-mudahan menginspirasi kita. Kata-kata, wah, ada spektakuler, kemudian ada berubah, bahagia, seru, keren, berkarya, luar biasa. Bahkan ada yang nyebut luar biasa pakai R. Itu berarti saking luar biasanya gitu ya. Apalagi tuh have fun katanya, semangat, keren, kuat. Nah iya, sehat juga ya, bahagia.
disiplin, gaskeun gitu ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Padahal besok hari Senin ya, tapi masih semangat. Tapi kan Seninnya sisanya belum hadir gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. 202. Oke, ini mencapai 250 nggak ya? Coba. Oh, katanya tuh, kata Bu Andrea. Jos. Oke, mantap. Baik, terima kasih. Luar biasa. Baik, teman-teman. Terima kasih yang sudah menghadirkan energi kebaikan, energi positif untuk malam ini. Sebelum saya memulai, teman-teman, ya, energi belajar, berbagi yang kita sebut sebagai 6B itu terus ya dijaga, digaungkan, dan mudah-mudahan tetap menjadi semangat kita untuk terus berkiblat kepada peserta didik kita. Belajar tanpa batas katanya, iya betul. Ada 3 ciri profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita harus menjadi, kalau kita menunjuk siswa untuk menjadi profil pelajar Pancasila, berarti kita juga harus menjadi profil guru Pancasila begitu ya, pendidik Pancasila. Jangan sampai kita menunjuk para siswa untuk memiliki profil pelajar Pancasila, tapi ternyata menghargai perbedaan saja dan keberagaman kita tidak bisa begitu. Ada 3 ciri profil pelajar Pancasila. Yang pertama, siswa kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, siswa kita harus memiliki kompetensi global dengan 4C. Dan yang ketiga adalah siswa kita harus berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai Pancasila. Nah, mudah-mudahan itu juga terpatri dalam diri kita untuk kedepannya. Baik, saya izin untuk berbagi layar. Nah, saya nyari dulu layarnya. Mana nih layarnya? Iya, di sini. Siap. Baik. Nah, sudah muncul belum layarnya ya? Belum ada. Belum ada ya? Ya, sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Nah, Ya, yang muncul, sudah. yang muncul kita semua ya? Iya, Nah, sekarang udah ada ya? Ya, sudah. Oke. Sudah. Ya baik, mungkin saya nggak bolak-balik ke melihat teman-teman. Saya mau langsung tampilkan layar penuh di sini. Oke, nah nanti mohon izin silakan kita berinteraksi begitu ya di chat meet atau di ini silakan. Tapi sebelum saya menjelaskan ini, silakan semuanya bergabung di sini teman-teman di siaran langsung Canva. Nah, Bu Neng boleh bantu ini di share undangannya nih ya, canva.live. Kemudian masukkan kodenya 282161. Silahkan langsung bergabung ke chat Canva kita, ke Canva live kita. Jadi saya paparan sambil nanti ingin berinteraksi dengan teman-teman tidak di chat meet tapi di chat Canva ini. Yuk, apakah ada yang sudah bergabung? Silahkan. Oh iya, sebentar kan. Saya buka Canva-nya dulu. Siap. Di canva.live, kemudian minta dipaste aja ke chat meet kita. Jadi teman-teman tinggal ini. Oke, terus sebentar. Saya izin Nisa. Sudah ada nih. Anonim. Nah, tolong pakai nama ya, Bu. Oke, masuk Kang Dero. Ya, siap. Nah, ini namanya anonimnya. Jadi itu ada 2 baris di situ. Jadi pakai nama dulu, nama ibu. Kalau bisa sih Dero, Jabar gitu ya. Jadi tahu nih yang paling jauh dari mana gitu. Oke, baik, sambil nunggu. Ini terima kasih teman-teman yang sudah berusaha masuk. Saya oke tuh ya, kayak Bunia Jawa Barat. Nah, anonimnya diganti dengan Bunia gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi hari ini saya nanti akan berinteraksi dengan teman-teman di Canva Live ini. Jadi kalau saya nanti mungkin memberikan pertanyaan, boleh. Nah, ini nih, Kaimana Papua Barat anonim. Nah, anonimnya nama ibu nih, nama bapak. Ya, ini luar biasa ya, Papua Barat berarti hari ini jam 10 ya, jam 10 lewat 10. Tetap semangat Bu dari Papua Barat, mudah-mudahan sampai tuntas. Oke, itu ada dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oke, baik. Di teman-teman terlihat kan ya ini chattingnya sebelah kanan ada kan? Terlihat Bu Neng? Terlihat. Ya, ada Kang, ada. Lihat ya, oke Kang Ihin siap. Baik, saya lanjut dulu nih untuk ke materinya. Materi saya hari ini adalah praktik baik implementasi segitiga restitusi dalam pembelajaran. Bogor siap. Oh, Kang Ari Sudana siap. Nah, teman-teman, ini adalah materi keren yang menurut saya harus menjadi bekal amunisi kita di tahun ajaran baru. Bagaimana cara kita memandang dan menjadikan siswa itu sebagai subject matter dari sebuah pembelajaran.
bukan sebagai objek, tapi jadi sebagai pelaku gitu. Nah, ini adalah salah satu materi yang saya cuplik dari modul-modul yang ada di Guru Penggerak yang menurut saya ini sangat relevan untuk kita nanti mengawali tahun ajaran baru. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, teman-teman, anak-anak kita hari ini hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, ini luar biasa ya, bagaimana setiap anak itu unik, bagaimana setiap anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat genetisnya gitu ya. Jadi pola-pola kebaikannya dia punya, pola-pola keburukannya dia punya. Tugas pendidikan adalah, atau tugas pendidik adalah bagaimana menebalkan pola-pola kodrati yang sudah baik itu dan kemudian meminimalisirkan atau menyamarkan pola-pola keburukan yang mungkin berpotensi untuk tumbuh. Nah, jadi hari ini kita akan belajar sebenarnya seperti apa sih yang disebut dengan segitiga restitusi ini. Dan segitiga restitusi ini sebenarnya adalah satu bagian kecil dari materi budaya positif yang harus kita pahami secara global. Oke, terima kasih. Silakan terus absen saja di Canva Live-nya. Nah, saya ingin bertanya ke teman-teman, setuju atau tidak setuju nih teman-teman dengan pernyataan ini? Di sini saya mencuplik setuju atau tidak setuju. Boleh di Canva Live langsung tulis ya. Mungkin berkenalannya cukup dulu. Nah, sekarang teman-teman merespon apa yang saya sampaikan. Pertama nih, teman-teman, setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, setuju nggak nih? Bahwa dengan kita melakukan hukuman, disuruh push up, disuruh berdiri, disuruh menyalin kata-kata 1000 kali. Nah, itu kira-kira menurut teman-teman setuju nggak bahwa hukuman yang seperti itu akan mendisiplinkan anak? Oh, banyak yang menulis tidak setuju katanya. Oke, tidak setuju. Baik. Ini tidak setuju. Oke, tidak setuju. Baik. Oke. Baik. Karena sepertinya masih cukup banyak juga ya di antara sahabat-sahabat kita yang masih beranggapan bahwa dengan menggunting rambutnya langsung gitu ya, itu adalah salah satu upaya membuat siswa rapih gitu. Kemudian menyuruh dia push up gitu ya, itu salah satu upaya misalkan membuat dia menjadi disiplin gitu ya. Nah, terima kasih. Oh, tidak setuju. Baik. Terus pertanyaan kedua teman-teman ya, pemberian hukuman dengan hal positif gitu ya. Jadi dia memberikan hukuman, tapi hukumannya itu hal positif. Contohnya nih ya, membaca, membersihkan halaman sekolah. Nah, ternyata itu dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, setuju nggak teman-teman bahwa pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalkan menghafal surat-surat pendek, kemudian menulis apa itu? Menulis anggun gitu ya. Nah, itu apakah itu akan meningkatkan disiplin anak? Oke, setuju. Baik, setuju. Oke, jadi berarti teman-teman sepakat ya kalau di sini katanya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, jadi berarti kalau setuju memberikan hukuman dengan hal yang positif itu setuju. Oke, baik. Terus yang ketiga teman-teman nih. Oke, bahkan ada yang menyebut setuju itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Oke, setuju tapi kembali lagi ke anak tersebut. Oke. Setelah setuju, apa nih maksudnya? Terus yang ketiga nih teman-teman nih, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak teman-teman? Setuju, oke. Tidak setuju, oke. Memberikan penghargaan, nih nanti kalau kamu bisa ngapalin tentang perkalian 7, nanti ibu kasih bintang, nanti ibu kasih stiker. Nanti ibu sebut nama kamu di festival seni, misalkan ya. Oke, setuju, tidak setuju. Ya, nggak apa-apa ya. Dalam demokrasi, setuju, tidak setuju. Tapi nanti kita akan samakan ya persepsi kita. Tapi tidak memaksa ya, hanya brainstorming saja. Baik, setuju atau tidak setuju. Terima kasih teman-teman yang sudah berpendapat. Nah, selanjutnya kita ingin mencoba untuk mengubah paradigma kita, teman-teman. Nah, ini seperti Bu Emi, tergantung asal bukan keterusan. Nah, ya, ada kata keterusan ya, nanti kita elaborasi. Ini kita mencoba untuk mengubah paradigma kita tentang konsep, kalau tadi di awal disebutkan tentang hukuman, tentang penghargaan. Misalkan gini teman-teman, saya ada 2 orang, ada A dan B. Misalkan saya dengan teman saya. Nah, kemudian saya meminta teman saya untuk menyobek secari kertas kecil. Kemudian di dalam kertas kecil itu
tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Contohkan misalkan saya memegang mutiara gitu ya, atau apapun, handphone atau mungkin apapun lah. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi si A ini kita minta dia membuat kepalan, di mana di dalam kepalan itu ada benda yang sangat istimewa atau ada sesuatu yang sangat luar biasa yang dia akan jaga, pertahankan, dan akan dia agungkan selamanya gitu. Kemudian ada teman yang lain, misalkan teman B. Teman B tugasnya adalah mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta si A memberikan benda tersebut kepada si B. Si B itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, pokoknya apa saja yang positif agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, pertanyaannya teman-teman boleh nanti ditulis di Canva Live kita, apa yang terjadi? Jika teman-teman sebagai si A, apakah teman-teman akan membuka kepalan ini dengan bujukan, ancaman, hardikan, rayuan, suapan, sogokan gitu ya? Coba boleh ditulis jika teman-teman sebagai si A, apakah teman-teman akan membuka atau tidak membuka? Tidak setuju. Oke, setuju. Nah, ini sudah buka, tidak buka. Oke, tidak akan buka, akan mempertahankan, tidak membuka, akan mempertahankan. Oke, ini juga ada yang membuka. Kendali ada pada kita. Saya dan teman-teman selalu berpegang teguh pada kesepakatan. Oke, terima kasih. Tidak membuka. Bisa saja sih dibuka. Ya tergantung lah. Cincai lah. Kalau ada ininya saya buka gitu. Kalau enggak ya saya enggak mau buka gitu ya. Oke. Berarti di sini ada yang mau dibuka, ada yang tidak dibuka. Nah, membuka atau tidak membuka, kontrol dirinya ada di mana? Kontrol dirinya pasti ada pada si A. Membuka atau tidak membuka, mempertahankan atau memberikan, kontrol dirinya itu ada di mana? Ketika pun dia membuka karena si A membujuk, mengancam, menghardik, sebenarnya bukan karena bujukan, ancaman, dan hardikan. Tapi ketika dia membuka, dia mengizinkan, mengontrol dirinya untuk dibuka gitu. Setuju ya? Kepalan itu akan dibuka jika faktor yang membuatnya terbuka. Tergantung pada diri sendiri. Nah ini Bu Titi. Pada diri kita, Bu Ajeng gitu ya. Kemudian siapa? Ada di A, ya kontrolnya semua ada di kita. Nah, jadi ini coba sekarang kalau kita ilustrasikan ya ke peserta didik kita. Mereka akan terbuka terhadap kita atau tidak, bukan kita yang bisa mengontrol mereka. Tergantung mereka apakah mau membuka atau tidak. Makanya nanti dalam paradigma ini, William Glasser gitu ya, ada yang namanya teori pilihan. Setiap orang melakukan aktivitas itu karena motivasi, teman-teman. Sepakat ya? Oke, semua kontrol ada pada diri kita. Nah, ilusi kontrol guru yang harus kita pahami di sini. Yang pertama ada gini. Ini sebuah ilusi, teman-teman. Ilusi itu apa ya? Mungkin halusinasi atau miskonsepsi gitu ya. Bahwa guru bisa mengontrol murid. Yakin kita bisa mengontrol murid kita? Ketika pun dia menuruti apa keinginan kita, bukan karena kita mampu mengontrol mereka. Tapi mereka terbuka, ya, terbuka untuk kemudian merespon apa yang kita inginkan. Berarti kontrol dirinya memang membuka gitu. Nah ini kadang kita suka memaksakan bahwa dengan paksaan, dengan apapun, ketika pun mereka mengikuti, bukan karena kita mampu mengontrol mereka. Setiap kita mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu ya, bujukan, rayuan, ya mungkin dia efektif, tapi efektif dalam jangka waktu yang pendek, gitu ya. Jadi ini ilusi-ilusi kontrol guru yang harus kemudian dipahami. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, tolong dong ya ibu dibantu nih, kalau kamu nggak mengerjakan tugas nanti ibu malu misalkan atau bagaimana. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak ada sebenarnya ya, ketika pun kita paksa dan kemudian dia membuka, sesungguhnya bukan karena paksaan kita dia membuka, tapi dia sedang mengizinkan dirinya untuk masuk ke dalam wilayah kita. Jadi dalam arti kata di sini kita ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa
Murid menuruti atau tidak menuruti kita tergantung kehendaknya. Membuka atau tidak membuka tergantung dari kehendaknya. Dan ketika kita berkuasa terhadap murid, itu bukan karena kita berkuasa, tetapi karena murid mengizinkan kuasa atas diri kita. Nah, makanya kita harus mulai beralih dari perubahan paradigma stimulus respon. Nah, ini yang sering kita lakukan. Jadi kalau Anda melanggar, Anda seperti ini. Kalau Anda harus kita minta A, dia melakukan A gitu ya. Nah, itu kan stimulus respon. Ketika ada aksi, dia ada reaksi. Nah, semua itu sesungguhnya harus kita mulai berpindah kepada teori kontrol atau teori pilihan. Karena dalam hidup ini murid harus diberikan pilihan-pilihan. Kalau kita bicara stimulus respon, nah ini ada dua ya, ada dua perbandingan. Guru bisa mengubah murid berpandangan sama dengan guru. Nah, itu di stimulus respon. Jadi kita memaksakan kehendak kepada kita. Tapi kalau teori kontrol atau pilihan, guru-guru yang merdeka belajar, dia akan memahami pandangan murid. Jadi murid diberikan alternatif-alternatif pilihan. Perilaku buruk murid dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini, ya. Jadi kalau dia tidak membawa buku catatan, itu selalu dianggap bahwa itu sebuah kesalahan. Padahal kita harusnya mengidentifikasi dulu perilaku tersebut itu tujuannya apa, mengapa. Mengapa tidak membawa buku catatan misalnya? Mengapa menggunakan sepatu tidak hitam? Misalkan gitu ya, atau kalau memang aturannya hitam. Karena semua perilaku menurut teori kontrol itu pasti memiliki tujuan. Kemudian guru bisa mengontrol murid. Padahal menurut teori kontrol atau teori pilihan, hanya murid yang dapat mengontrol dirinya sendiri. Guru dapat memaksa murid pada saat bujukan gagal. Jadi kalau sudah diiming-imingi hadiah itu gagal misalkan, ya, kemudian bisa memaksa. Padahal seharusnya guru dapat mengkondisikan antar murid berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah ini tergantung dari faktor intrinsik pribadi si A. Oke. Nah kalau di stimulus respon itu berpikirnya menang kalah gitu. Ketika keinginan guru atau keinginan murid sudah terpenuhi, maka ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Padahal di teori pilihan, kalau kita memandang siswa itu unik, beragam, dan kita menyelami kebutuhan mereka, maka model berpikirnya adalah sama-sama menang. Karena di situ ada kolaborasi dan ada konsensus bersama. Tapi kalau di stimulus respon, kita selalu menganggap bahwa selalu menang dan kalah gitu. Alasannya apa? Menggunting rambut gitu ya. Pokoknya karena aturan aja. Siswa kalah, kita menang. Ketika berdebat, mungkin gurunya kalah, siswanya yang menang. Jadi selalu berpikirnya kalau stimulus respon ini berpikir menang dan kalah. Dan ini harus mulai, menurut saya, ini mulai kita tinggalkan ini. Karena sekarang kodrat zaman peserta didik kita itu ya berbeda gitu. Maka teorinya adalah teori kontrol atau pilihan. Nah, selanjutnya teman-teman, mari menata kembali pemahaman kita tentang disiplin. Oke, boleh ditulis di Canva Live kita, apa yang terlintas dengan disiplin? Silakan ditulis. Apa yang terlintas gitu ya dengan kata disiplin. Wah, ini sudah banyak ya yang nulis. Ya, di paling atas berarti. Sebentar. Ketika teman-teman mendengar kata disiplin gitu ya, apa yang terlintas? Aturan, taat aturan, sesuai aturan, kepatuhan. Wow, ada juga yang menulis manajemen diri, tepat waktu, sesuai aturan. Aturan, ketaatan, kepatuhan, kemudian tepat waktu, hukuman. Oh, ada juga yang menulis hukuman ya. Oke, perilaku yang taat aturan, sesuai kesepakatan. Oke, tidak salah semua definisi ini. Ya, dan memang selama ini kita mendapatkan informasinya seperti ini. Kepatuhan. Oke, tepat waktu. Baik, terima kasih yang sudah menulis. Ya, semua yang dituliskan itu memang kita alami ya. Melaksanakan aturan yang ada tanpa paksaan, tanpa paksaan. Nah, ini nanti juga akan lari ke konsekuensi. Pengendalian diri. Nah, ini juga luar biasa ya. Menyadari apa yang diperbuat oleh murid sudah sesuai atau belum. Kesadaran diri untuk mematuhi aturan. Oke, sudah ada yang lebih ke intrinsik ya, tidak ekstrinsik. Oke, menyimak, siap. Oh, menyimak ini maksudnya. Baik. Nah, teman-teman, mari kita persepsikan kembali ya. Mari kita peka gitu ya. Tadi ya Bu Heni ada yang menulis peka. Mari kita coba untuk memaknai kembali arti disiplin. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar ya. Bukan hukuman, bukan paksaan, bukan penghargaan, bukan kepatuhan gitu ya. Jadi lebih ke artinya sesungguhnya itu secara kosakata dia adalah belajar.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, teman-teman. Dari murid-muridnya Sokrates dan Plato. Jadi, arti disiplin itu adalah belajar, dan belajarnya itu lebih kepada diri sendiri, disiplin diri. Berarti kalau kita bicara tentang disiplin diri, ada nilai-nilai yang disepakati dalam diri kita, mengapa kita harus melakukan sesuatu gitu. Kita tahu ya teman-teman, kebutuhan manusia itu berbeda-beda begitu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan para siswa kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita harus memastikan gitu. Ketika kita mengajar itu, kita harus memastikan bahwa tidak ada siswa yang sedang menahan lapar gitu. Kemudian ketika dia ngetuk-ngetuk meja, berisik dan sebagainya, bisa jadi kebutuhan dia untuk bertahan hidup tidak terfasilitasi. Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan akan pengakuan, kekuasaan, kesenangan, kebebasan, cinta, kasih sayang, dan rasa ingin diterima. Ketika ada pelanggaran dalam sebuah kegiatan atau pembelajaran di kelas, bisa jadi karena ada kebutuhan belajar siswa yang tidak terpenuhi. Makanya kita jangan langsung menjudge bahwa siswa itu nakal gitu, dan tidak ada siswa yang nakal. Jadi ketika siswa berisik, kemudian rame, bisa jadi aspek kebebasannya tidak terpenuhi dalam pembelajaran. Bisa jadi aspek kesenangannya karena pembelajarannya menjenuhkan. Makanya muncul rame dan sebagainya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai. Jadi sekarang mari ya, saya mengajak kita semua, kata disiplin itu sesungguhnya lebih kepada diri sendiri. Karena kita ingin menggali potensi dan menghasilkan tujuan-tujuan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai gitu. Tapi dalam budaya kita, nah ini sudah terjadi pergeseran teman-teman. Dari sejak saya SD, bahkan sebelum masuk SD sekalipun, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi apa? Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kesannya itu apa ya? Ancaman, paksaan gitu ya. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu ini seperti ini gitu. Nah, ini mungkin bahan refleksi kita ya teman-teman ya. Tidak ada benar dan salah di sini. Tapi mungkin lebih kepada hati kita bahwa apa yang kita persepsikan hari ini tentang kedisiplinan, semuanya apa ya? Cenderung memaksakan orang lain untuk mematuhi peraturan gitu. Untuk mendapatkan supaya patuh. Jadi mereka yang patuh, itulah mereka yang disiplin. Betul, endingnya adalah kepatuhan. Tapi yang harus kita gali apa? Nilai-nilai diri mengapa mereka harus patuh gitu. Dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan apa teman-teman? Ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai, yang kita hargai. Atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi memaksakan anak untuk disiplin, itu membuat rasa tidak nyaman di diri anak. Yang seharusnya dilakukan adalah kemudian menyadarkan anak bagaimana harus melakukan satu perilaku disiplin, tepat waktu. Jadi jangan memaksakan mereka untuk tepat waktu, tetapi mendiskusikan dan menggali potensi anak, mengapa mereka harus menyadari dan berperilaku tepat waktu. Berarti bukan ekstrinsik, tapi intrinsik. Nah, itulah nanti yang akan kita gali dalam restitusi. Jadi, makna disiplin yang hari ini sudah ada, perlahan kita tarik menjadi konsepnya adalah belajar dan lebih kepada diri sendiri gitu. Disiplin diri. Ini nanti untuk bekal MPLS ya di yang akan datang di tahun ajaran baru ini. Nah, makanya muncullah disiplin positif, teman-teman. Berarti kalau ada disiplin positif, ada disiplin negatif. Nah, nanti kita cek ya. Jadi nanti ada 2 identitas. Disiplin yang berujung identitas gagal, dan disiplin yang berujung pada identitas sukses. Disiplin positif ini lebih kepada disiplin diri sendiri. Disiplin untuk mau belajar. Berkaitan dengan apa? Karakter seseorang dalam bentuk sikap dan tingkah laku yang terbentuk dari kesadaran dalam diri sendiri. Terinternalisasi dalam diri sendiri. Kemudian munculnya tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan berdasar kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jujur, bersyukur, lurus hati, berprinsip, memiliki integritas, kasih sayang,
rajin, komitmen, percaya diri, mandiri, dan lain sebagainya. Jadi, kalau siswa harus hadir tepat waktu, bukan karena takut di depan ada pembina kesiswaan yang sudah menjaga di gerbang sekolah gitu. Jadi kalau siswa hadir tepat waktu, kita harus mulai membangun disiplin positif. Mengapa mereka harus datang tepat waktu? Berarti harus diangkatnya nilai-nilai kebajikan universalnya apa? Oh, karena saya ingin, kenapa saya harus hadir tepat waktu? Karena saya menghargai komitmen yang ada pada diri saya. Jadi punya nilai-nilai diri yang ingin diangkat gitu. Nah, jadi mari kita sama-sama, hari ini kita sama-sama merefleksi diri kita sendiri tentang apa yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, teman-teman, hadir dalam pertemuan malam ini nih, webinar kita di setiap malam Sabtu atau malam Senin ini. Hadirnya apa? Betul, saya ingin dapat sertifikat. Salah? Tidak salah. Tapi itu ekstrinsik. Ketika sertifikat tidak ada gimana? Ya tidak hadir. Karena yang dikejarnya sertifikat gitu. Tapi kalau ingin menunjukkan ada nilai-nilai dalam diri sendiri bahwa saya harus belajar. Karena dengan belajar saya akan tumbuh, saya akan berkembang, saya akan menghargai siswa saya nanti, saya akan mampu memfasilitasi siswa saya nanti, saya ingin update ilmu, nah itu luar biasa. Tapi kalau hadirnya hanya sebagai tim para pemburu sertifikat, ketika dalam webinar itu tidak ada sertifikat, pasti dia nggak hadir. Teman-teman ikut lomba, ikut apapun, itu karena apa? Ya saya karena ingin diberikan jempol oleh kepala sekolah. Salah tidak? Tidak salah. Tapi tidak akan bertahan lama. Motivasi yang paling dahsyat itu ketika hadirnya motivasi intrinsik. Hari ini saya ingin sehat. Saya hadir di sini, sebenarnya saya bisa aja tadi membatalkan ke Ibu Neng. Bu Neng, mohon maaf, saya sakit, saya nggak bisa. Selesai, bisa batal gitu. Tapi ada nilai-nilai dalam diri saya yang ingin saya tunjukkan. Satu, saya komitmen dengan jadwal. Yang kedua, saya ingin menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab. Dan yang ketiga, saya ingin menunjukkan bahwa saya ingin belajar dan tertantang. Dan yang keempat, yang paling saya dahsyat adalah saya ingin membuktikan bahwa dengan belajar dan berbagi seperti ini, saya bisa sehat gitu. Itu nilai-nilai diri. Makanya saya sampaikan tadi, ada tidak ada kita, mau bertiga, berempat, tetap jalan gitu. Kecuali kalau sendiri mungkin tidak jalan. Andaikan cuma saya dan Kang Ihil, atau cuma saya dan Bu Neng, ya kita tetap jalan saja. Nggak apa-apa. Karena belajar adalah kebutuhan untuk selalu tumbuh dari dalam diri sendiri, tuh kata Kang Muhammad Amin. Jadi itu yang penting. Hadirnya kita di majelis ilmu, ya, ikutnya kita lomba guru berprestasi, apapun yang kita lakukan, motivasi berperilaku kita hari ini bukan karena faktor eksternal, tapi karena faktor diri sendiri. Susah, susah. Karena apa? Sunatullahnya memang manusia ingin dipuji gitu ya. Sunatullahnya memang manusia ingin dijunjung tinggi, dihormati, dan sebagainya. Tidak salah, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, motivasi ekstrinsik itu dalam jangka waktu yang pendek, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Suatu saat teman-teman jadi kepala sekolah nih, para guru penggerak, jadi pengawas sekolah, jadi apapun, jadi menteri, jadi presiden, jadi apapun. Karena ingin apa? Ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup, misalkan ya. Karena ingin punya mobil, karena ingin punya ini gitu ya, karena ingin dihargai, ingin apa? Salah? Tidak salah. Tapi yang lebih penting adalah angkat nilai-nilai intrinsiknya. Ingin apa? Kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku tidak melakukan itu? Sehingga hidupnya bermanfaat, kata Kang Wawan. Gitu ya. Luar biasa. Disiplin positif. Jadi saya tidak jauh ke siswa dulu ya, ke kita aja dulu. Modal tahun ajaran baru nih. Sehingga nanti memandang siswa teh enak gitu, nyaman. Siswa ada yang tiba-tiba lari-lari di kelas, langsung guru yang tidak ini berontak. Woi, gitu ya. Bahkan saya sebelum bertaubat dulu gitu ya. Saya pernah di sekolah itu cukur anak gitu ya. Mencukur rambut siswa tanpa permisi gitu. Karena di belakang itu di saku, saya sudah suka nyimpen gunting gitu ya. Dari kejauhan kalau anak rambutnya panjang dideketin, cepret, cukur gitu ya. Pernah juga waktu itu kemudian menggantungkan sesuatu di sini dengan tulisan saya tidak akan merokok lagi di kelas, di sekolah, di pampang, di lapangan upacara. Aduh, jangan ya. Dan sekarang mari kita hijrah gitu. Itu perilaku-perilaku yang tidak baik ya. Kan semuanya bisa didiskusikan. Mengapa siswa melakukan itu? Berarti ada kebutuhannya yang tidak terfasilitasi di sekolah. Kebutuhan akan kekuasaan. Kekuasaan ini kekuasaan positif ya teman-teman. Makanya dia menguasai. Makanya muncul bullying gitu ya. Intoleransi, kekerasan seksual. Makanya sekolah itu harus menjadi sekolah yang
ramah anak gitu. Jadi menjadi rumah kedua. Mengapa muncul istilah disiplin positif? Karena selama ini kita masih menganggap bahwa, dan ini tidak salah, disiplin itu adalah patuh terhadap aturan, norma, tapi ujungnya ada kesan ketidaknyamanan atau terpaksa. Makanya muncul lompat-lompat pagar gitu ya, membuli, kemudian memecahkan kaca gitu kan. Kemudian bangku tiba-tiba jadi bergoyang gitu ya, asalnya 4 kakinya jadi 3 karena rusak. Ada ketidaknyamanan. Maka ini fungsi kita bersama mengidentifikasi apa sih kebutuhan belajar siswa hari ini. Kemudian yang kedua, disiplin itu seharusnya terbentuk karena motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang. Kenapa dia mau melakukan itu? Berarti hari ini pentingnya dibangun satu kondisi di sekolah, ngariung bareng dengan siswa, untuk sama-sama meyakini nilai-nilai kebaikan apa yang mau digali dan dijadikan dasar sebagai upaya untuk menciptakan kelas yang nyaman, tertib, teratur, sama-sama selamat, bahagia, itu yang penting. Mari kita coba di tahun ajaran baru. Betul ya, banyak hal yang kemudian timbul, perilaku remaja, ya, kenakalan remaja dan sebagainya. Mengapa di luar jadi sporadis itu? Nah, bisa jadi di dalam kinestetiknya tidak terfasilitasi. Ketika dia berlari-lari, harusnya guru yang merdeka belajar memfasilitasi dengan bermain peran, melakukan observasi, bergerak gitu ya, kalau gaya belajarnya seperti itu. Sehingga tidak akan muncul tawuran di luar dan sebagainya. Makanya kita tidak bisa menyalahkan siapapun, tapi ini peran kita bersama. Disiplin seharusnya terbentuk karena motivasi intrinsik. Oh, ini sama ya. Oke, yang terinternalisasi dalam karakter kita. Bukan karena ekstrinsik. Karena ekstrinsik boleh? Boleh, tapi kuatkan. Mengapa kamu melakukan itu? Sehingga yang muncul adalah intrinsik. Nah, ketika anak itu melakukan satu hal apapun, termasuk kita sebagai guru, kita melakukan mengajar tepat waktu itu karena apa? Kita kemudian memfasilitasi si A yang inklusi ini karena apa? Itu semua harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, teman-teman tahu nggak? Ada satu nilai-nilai di dunia ini ya, ada nilai-nilai yang disepakati lintas agama, lintas bahasa, lintas suku bangsa, lintas latar belakang, apapun. Kejujuran di Eropa ada nggak? Di Indonesia ada nggak? Toleransi di Indonesia ada nggak? Empati, peduli di negara lain ada nggak? Nilai-nilai kebajikan universal itulah nilai-nilai sunnatullah yang secara ilahiyah Allah hadirkan, Tuhan hadirkan untuk kita. Nilai-nilai kebaikan, bahkan lebih dahsyat kebajikan. Dan nilai-nilai itulah yang kemudian harus kita angkat dalam setiap kali interaksi kita bersama peserta didik. Itu keren banget ya, kalau kemudian sama-sama gitu dengan siswa teh. Dedehnya gitu ya, kasih sayang dengan mereka, saling mendukung, diangkat kemudian. Apa sih yang harus kita yakini di kelas kita ini? Ya. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri sendiri untuk dapat mencapai tujuan mulia. Teman-teman, tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara apa? Terwujudnya, terciptanya siswa, terwujudnya, terciptanya apa? Keselamatan dan kebahagiaan siswa, lahir dan batin. Tujuan pendidikan teh. Jadi siswa yang selamat, siswa yang bahagia. Nah, sebenarnya ini bagi kita ya, yang setiap kali kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Ini sangat relevan. Kita berdoa apa di doa sapu jagat itu? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, keberkahan tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Hasanah itu kan kebahagiaan, kebaikan. Nah, ini sejalan dengan ini semua. Nah, kita bisa ke sana kalau kita menyepakati bersama, meyakini bersama. Ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita agungkan di dalam kelas kita. Sehingga ketika ada siswa yang melanggar, kita tanya, Asep misalkan ya, atau Jaka, kenapa ini? Keyakinan mana yang kamu langgar? Sehingga kamu melakukan perilaku seperti ini. Terbuka. Oh iya Bu, saya melanggar keyakinan yang ini, kerapihan, kebersihan. Nah itu dia. Ketika diajarkan harus membuang sampah pada tempatnya, itu kenapa?
Dia itu kalau dia eksternal, membuang sampah pada tempatnya itu hanya ketika Pak Denny lewat. Dia mau sholat berjamaah itu hanya ketika Kang Ihin lewat gitu. Kalau nggak ada Pak Denny lewat dan Kang Ihin lewat, dia nggak mau gitu. Karena tidak diyakini bahwa itu sebuah kebaikan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, dalam konteks nasional hari ini, kita menyepakati bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Inilah yang seharusnya seyogianya kita angkat, ya, konsep tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong. Ini nilai-nilai universal, teman-teman. Kreatif, bernalar kritis, mandiri. Memang lebih abstrak dan itu harus kita jadi sebuah keyakinan. Oke, lanjut dulu. Nah, ini dia. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nanti di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang gagal itu yang seperti apa, teman-teman? Hukuman dan penghargaan. Loh, kenapa penghargaan bisa disebut disiplin dengan identitas gagal? Hukuman, menyakiti nggak siswa yang dihukum itu? Pasti menyakiti ya. Betul, dia akan nurut dan patuh, tapi sesaat. Membuat siswa tidak nyaman, murid merasa takut, ada unsur memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, coba kita evaluasi lagi ya tentang hukuman ini. Tiba-tiba diambil sepatunya, akhirnya kemudian dia nyeker, tidak pakai sepatu di kelas, di sekolah seharian. Diambil lagi sore hari nanti. Hukuman menyakiti nggak? Di sisi siswa gimana? Tersakiti. Di sisi guru menang. Makanya konsepnya stimulus respon, menang dan kalah. Nah, itu jangan lagi dilakukan karena itu menyakiti, membuat rasa tidak nyaman. Dia nurut, iya, tapi sesaat, tapi akan muncul murid pendendam di kemudian hari. Dan saya masih mengingat hari ini guru mana yang pernah menampar saya di waktu itu gitu. Karena alasan yang tidak jelas kenapa saya ditampar. Cara menamparnya masih saya ingat, wajah ekspresi ketika dia menampar masih saya ingat. Dan termasuk itu guru yang tidak saya inginkan. Nah, itu bercermin. Makanya jangan melakukan ini. Penghargaan juga sama, teman-teman. Ya, ketika satu momen siswa tidak diberikan stiker oleh gurunya, dia akan merasa menjauh dari gurunya. Lah, Bu Guru kok nggak memberikan stiker? Loh, Bu Guru kok tumben nggak menyapa aku? Ya, loh, Bu Guru kok tumben ya? Biasanya suka dipanggil. Nah, itu merusak hubungan dalam sebuah relasi. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Kalau kamu bisa mengerjakan ini, kamu nanti dapat bintang. Yang muncul adalah kompetisi, termasuk menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini juga makanya sekarang di era kurikulum ini kan, termasuk di kurikulum sebelumnya tidak ada lagi ini ranking. Merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi semua motivasinya karena penghargaan. Nah, konsep disiplin dengan identitas yang sukses ini ada dua, teman-teman. Ini konsekuensi. Jadi kalau kamu Amir, itu tolong dihapus coretan kamu di dinding. Ya, berarti dia diminta untuk membersihkan. Nah, itu konsekuensi. Karena dengan perencanaan. Kalau hukuman biasanya spontanitas. Tapi kalau dia konsekuensi, biasanya dia berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau Anda melakukan ini, Anda dapat ini. Kalau Anda tidak melakukan ini, Anda dapat ini. Baik tidak yang seperti itu, setidaknya ini lebih baik daripada hukuman dan penghargaan. Karena di sini konsekuensi, sebab dan akibat. Perlu monitoring berkelanjutan, tapi harus selalu dipantau. Masih masuk kategori stimulus respon. Murid akan menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di sini yang konsekuensi ini sedikit lebih baik daripada yang tadi. Karena di sini ada unsur penghormatan terhadap peraturan yang dibuat. Hari ini kita sebenarnya sudah melakukan ya kontrak belajar di kelas itu, menyepakati sampai tanda tangan dan sebagainya dalam bentuk peraturan-peraturan kelas, tapi harusnya dinaikkan sedikit menjadi konsep restitusi, teman-teman. Sehingga nanti murid itu akan bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Baik, buruk, kenapa melakukan ini, itu berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sendiri. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kalau restitusi itu kan menggali potensi. Menyadarkan mereka, menggali potensi, dan memberikan upaya alternatif pilihan untuk tidak melakukan itu. Sehingga nanti dengan restitusi ini murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Dan ini teorinya teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Dirinya sendiri yang memegang kontrol, bukan orang lain. Kalau konsekuensi, masih guru yang memegang kontrol ya.
Kita ditanya gitu, kamu kan kesalahannya coret-coret dinding ya, apa yang harus kamu lakukan? Ya Pak, saya harus membersihkannya, itu konsekuensi. Tapi eksternal, kalau dengan restitusi, itu dirinya sendiri, oh iya, tadi saya udah menyakiti Amir karena ngambil pulpennya, aduh saya salah, berarti saya harus ngembaliin pulpennya, oh pulpennya hilang, berarti saya harus beli. Dan dalam restitusi, murid-murid itu diajak untuk selalu bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dan kesalahan dan kekeliruan dalam restitusi adalah sebuah hal yang wajar, karena setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Nanti ada caranya, dengan cara segitiga restitusi. Oke, lanjut. Nah, teman-teman ini, hukuman PS konsekuensi. Hukuman itu tadi identitas gagal, konsekuensi itu identitas berhasil. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat murid sakit fisik dan hatinya untuk jangka waktu lama. Benar ya? Sok di sini saya yakin pasti ada yang dulu mungkin pernah disentil atau mungkin dibentak atau apa gitu ya. Sampai hari ini masih ingat cara membentak gurunya, terngiang-ngiang dan sebagainya. Dan itu susah sekali hilangnya walaupun sudah memaafkan. Tapi kalau konsekuensi membuat murid merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi itu sebab akibat. Murid membenci kedisiplinan kalau dengan hukuman. Kalau konsekuensi, murid menghargai disiplin. Karena tadi ada peraturan itu. Mendorong murid menyakiti diri sendiri, hukuman itu setuju ya. Murid menyakiti diri sendiri kan? Kontrol kita. Mendorong murid agar dapat menyesuaikan diri. Tapi konsekuensi pilihan. Kamu sudah melakukan ini, apa yang harus kamu lakukan? Itu adalah alternatif konsekuensi. Hukuman itu cenderung kepaksaan. Mari kita bertobat ya. Kalau di kelas masih kita menghukum gitu ya, istighfar gitu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu stimuli dan respon. Saya ketika membaca ini evaluasi, ya Allah, terima kasih sudah diingatkan gitu. Karena kita nggak akan selamanya hidup gitu ya. Ada saatnya nanti selesai. Makanya kita harus menanamkan hal-hal kebaikan. Nah, contoh nih teman-teman, coba nih evaluasi. Ini membedakan hukuman dan konsekuensi. Bu Delismar, sebenarnya waktu saya sudah habis, saya tetap izin dulu sebentar ya. Mudah-mudahan teman-teman mengizinkan. Boleh tidak? Iya kan, Dero, sampai pukul 21 kita izinkan. 9 ya. 9 menit lagi. Teman-teman mohon izin. Contoh nih teman-teman nih, hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di buku kalimat seperti ini. Saya tidak akan lagi terlambat sekolah karena siswa tersebut terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi kalau kita seperti itu? Tiba-tiba ada siswa yang terlambat. Sini kamu. Ayo baca, tulis ini 1000 kali. Sok direfleksikan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bu Emi katanya hukuman, bagus. Nah, Bu Nida itu hukuman. Hukuman ya yang seperti itu. Tiba-tiba dia terlambat, tanya dulu kenapa terlambat. Nah, nanti kerennya gini, keyakinan kelas apa? Keyakinan apa yang kamu langgar? Nanti kalau sudah restitusi ya, hukuman. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Siswa diminta untuk membersihkan. Berarti dia menyadari ada kesalahan. Murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai topi saat upacara. Aduh. Hati-hati ya teman-teman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Wow. Masih ada yang seperti ini. Yuk kita hijrah. Tidak relevan antara kesalahan yang dibuat siswa dengan hukuman yang diberikan. Dan memang tidak boleh memberikan hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Jelas itu konsekuensi. Jadi membersihkan coretan, menggantikan kertas, itu konsekuensi. Yang lainnya hukuman. Lanjut. Nah, menurut Gardner itu ada 3 motivasi, dan Diana Gosen ya, ada 3 motivasi berperilaku manusia teman-teman. Coba teman-teman ikut pelatihan ini karena apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalkan gini, yang tidak ikut pelatihan malam ini kita keluarkan Bu Neng dari grup Canva. Nah itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Teman-teman hadir, dah takut dikeluarin dari grup Canva. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang hadir malam ini nanti dapat sertifikat. Betul, nggak apa-apa gitu ya. Bahkan tadi ada yang nanya, 32 JP itu kapan? Gimana caranya? Nggak apa-apa. Tapi itu motivasi ekstrim.
Tapi yang harus diangkat itu sesungguhnya adalah motivasi intrinsik. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Contoh, murid datang lebih pagi karena dia ingin rajin, karena dia rajin dan prepare sebelum belajar dimulai. Nah, itu kan nilai-nilai kebaikan. Oke, mungkin saya agak percepat diri. Teman-teman ada di posisi yang mana sebagai guru? Apakah guru yang menghukum? Sebagai penghukum, kamu salah, kamu pergi sana, kamu ini itu. Atau sebagai pembuat murid berasa bersalah. Kalau pembuat murid berasa bersalah, biasanya intonasinya nggak tinggi. Kayak gini nih contohnya nih. Ayo dong Rip, kerjain. Nanti kalau kamu nggak mengerjakan, ibu malu dong ditegur sama kepala sekolah. Nah, cenderung intonasinya itu memelas. Nah, itu yang seperti itu guru sebagai pembuat murid merasa bersalah. Jadi muridnya nanti akan gimana ya, ngerasa rendah diri gitu. Karena nggak memenuhi kebutuhan gurunya. Atau sebagai teman, cincai lah sama Pak Denny mah cincai. Nanti juga ini gampang gitu ya. Jadi ngerasa sebagai teman saja. Suatu saat saya berubah sikapnya, kemudian murid itu kecewa, loh kenapa Pak Denny jadi seperti ini? Pak Denny kan teman saya, nah berarti jangka pendek. Atau sebagai pemantau, konsekuensi tadi. Kalau konsekuensi jelas gitu ya. Jadi memantau terus, kamu melanggar yang ini nih. Gimana? Ini berarti. Atau sebagai manajer. Nah, kalau manajer itu lebih kepada mengangkat nilai-nilai potensi diri, kebaikan, dan keyakinan. Sok manggawe ya mas silahkan. Yang mana nih? Saya berharap tidak ada lagi yang di posisi nomor 1 dan nomor 2 ya. Sebagai penghukum, sebagai pembuat murid merasa bersalah. Kalau nomor 3, 4, 5 mau sekali-kali silahkan sebenarnya. Tapi yang paling optimal itu sesungguhnya adalah sebagai manajer. Lanjut dulu. Nah ini, kalau yang hukuman kayak gini nih. Ini untuk kasus murid sering datang terlambat. Hukuman, kalau saya penghukum. Kamu terlambat, push up 10 kali. Udah 10, berkeringat, masuk. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, kayak gini teman-teman nih. Guru memberitahu, sudah berapa kali kamu terlambat? Begitu parahnya kamu ya, terus gimana dong? Apa iya, mau terlambat terus? Jadi lebih datar ngobrolnya. Kalau teman, ayolah jangan terlambat lagi. Buat senang gurumu ini dong, jangan terlambat lagi ya, nanti ya. Kalau pemantau, karena kamu terlambat 10 menit, maka nanti waktu istirahatmu dipotong 10 menit untuk memahami penjelasan bla 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 bla. Kalau restitusi, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah itu, silakan nanti direfleksikan. Nah ini untuk membedakan posisi kontrol guru nih teman-teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu apa tuh? Kontrol apa? Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu apa? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir ngumpulin tugas. Nah, sok, bangga. Yang mana kita semua ada di sini. Ya, kita refleksi nih, bekal tahun ajaran baru. Nah, makanya yang perlu diangkat adalah konsep tentang keyakinan kelas. Kesepakatan dari murid-murid satu kelas, dan mereka yakin apabila kesepakatan tersebut dijalankan, nilai-nilai kebajikan yang didambakan akan terrealisasi sehingga kelas menjadi nyaman. Jadi keyakinan kelas ini lebih tinggi daripada kesepakatan kelas, teman-teman. Walaupun dia bersifat lebih abstrak. Contoh nih ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Bukan karena aturan harus pakai helm, tapi karena kita yakin bahwa menggunakan helm akan melahirkan keselamatan. Sehingga keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Bukan karena aturan peduli lindungi harus kita mencuci tangan dan menggunakan masker, tapi ada nilai-nilai keyakinan yaitu kesehatan. Nah ini cara untuk merumuskan keyakinan kelas berupa pernyataan universal sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan dan lain-lain. Nah sekarang apa itu restitusi? 5 menit terakhir saya ke praktik baik. Sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang dilakukan? 1, ada guru yang menunjukkan kesalahannya dan meminta murid untuk melihat kesalahannya baik-baik. 2, ada yang mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ada juga yang mengingatkan murid akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Terlambat lagi. Kamu ingat, kemarin kamu terlambat. Kemarinnya lagi kamu terlambat. Jangan sampai terlambat lagi. Kamu tuh udah 1000 kali terlambat. Nah, ada yang bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Ada yang mengkritik atau ada yang mendiamkannya. Nah, semua ini adalah mengarah kepada identitas murid yang gagal. Nah, seharusnya kita sebagai guru adalah restitusi, teman-teman. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini ciri-cirinya adalah
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, dia berupa tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Saya langsung saja, ini dia segitiga restitusi ketika siswa melakukan kesalahan, teman-teman. Pertama, menstabilkan identitas. Nah, itu ada di bagian alas. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Kamu wajar melakukan kesalahan ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi stabilkan dulu identitas ketika siswa melakukan kesalahan. Jangan langsung salah lagi. Gimana sih kamu ini? Oh, udah langsung down kayak gitu. Kemudian sisi yang miring yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal ini? Ibu juga paham. Coba, apa alasan kamu? Kenapa kamu melakukan hal ini? Dan yang ketiga yang paling tinggi derajatnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan apa yang kamu langgar? Apa bayangan kamu tentang kelas yang nyaman? Bagaimana seharusnya keyakinan itu diwujudkan? Nah, nanti saya akan coba. Nah, ini dia. Ini ada dua terakhir ya, Bu Delismar. Ini praktik baik, penyusunan keyakinan kelas, dan implementasi segitiga restitusi. Bagaimana cara Kang Dero untuk melakukan membuat keyakinan kelas. Nah, saya izin. Oke. Sini dulu ya. Sedikit ada 2 slide lagi. Kok tampilkan dan rekam. Oke. Terlihat Bu Delismar ini ada keyakinan kelas? Terlihat, Pak. Ya, ada terlihat. Ya, sedikit ya, teman-teman. Ya, silakan. Nah, ini. Pertama, kemarin saya dengan siswa saya di kelas 11 MIPA 1, saya membuat keyakinan kelas dengan mereka. Kesepakatan dari murid-murid satu kelas, dan ternyata untuk membuat mereka yakin apabila kesepakatan tersebut dijalankan, nilai-nilai kebajikan yang didambakan di kelas akan terrealisasi sehingga kelas menjadi nyaman untuk belajar. Jadi bukan hanya kesepakatan, tapi ada meyakini bersama gitu. Kalau melakukan ini, kelas akan nyaman untuk belajar. Nah, ini tadi sudah, ini saya contohkan ke anak-anak, slide ini yang saya tampilkan di mereka. Yuk kita merumuskan keyakinan kelas. Nah, ini bersama anak-anak di MIPA 1. Saya bertanya kepada mereka tentang 4 pertanyaan. Bagaimana suasana lingkungan kelas yang kalian inginkan? Bagaimana interaksi siswa dan siswa di kelas yang kalian inginkan? Bagaimana interaksi siswa dan guru di kelas yang kalian inginkan? Bagaimana suasana saat belajar dengan guru yang kalian inginkan? Semua ini saya share ke peserta didik. Dan ternyata mereka menuliskan jawaban ini. Suasana lingkungan kelas yang diinginkan, fokus, bersih, tidak berisik, tentram, tidak ada keributan, rapi, komunikasi yang baik, saling menghormati, kondusif, tertib, aman. Terus bagaimana interaksi siswa dan siswa? Nah, ini dari mereka ya, tulisan mereka ya. Saling bekerja sama, solidaritas, tidak egois, kemudian saling menghargai, harmonis, dan sebagainya. Ini seperti hal sepele, teman-teman. Mungkin ini tidak dibandingkan CP dan sebagainya, mungkin ini terlalu di bawah, teman-teman. Tapi yang di bawah ini, kalau tidak dilakukan, yang di atas akan acak-acakan. Maka sarannya lakukan dulu, membangun keyakinan kelas bersama. Bagaimana interaksi siswa dan guru di kelas yang kalian inginkan? Guru yang komunikatif, tidak membedakan siswa, sering tanya jawab. Ternyata mereka terbuka loh. Mereka punya keinginan yang harus kita dengar. Guru yang asik, komunikatif, menghargai. Cuman nggak ada di sini guru yang suka tiktokan gitu ya. Tidak ada di sini gitu kan. Dan yang keempat adalah menciptakan lingkungan, menemukan hal baru, menunjukkan kepedulian, memberikan pengalaman belajar, guru yang humble, fokus, ada bercandanya katanya, tidak monoton, penuh keceriaan, dan tidak menegangkan. Nah, semua itu saya coba ambil dengan siswa, poin-poinnya. Jadi apa aja poin-poinnya anak-anak? 1, Pak, nyaman, bersih, fokus, solidaritas, komunikatif, harmonis. Ini 9 keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang diambil dari mereka. Dan pada akhirnya kita sepakati merumuskan bersama. Nah, ini teman-teman. Keyakinan kelas yang disepakati di kelas 11 MIPA 1. 1. Terciptanya suasana kelas yang harmonis dan nyaman untuk belajar. Keyakinan kelas itu memang bersifat abstrak bahasanya. Harmonis dan nyaman. Yang seperti apa yang harmonis? Nah, itu ada di kesepakatan kelas yang di bawahnya. Terwujudnya interaksi siswa dan siswa yang solid dan saling memahami. Sehingga siswa dapat berkembang di lingkungan yang positif. Ini bahasa anak loh teman-teman. Cuman saya rapikan dengan diksi saya share ke anak-anak, disetujui, ternyata mereka mau. Tercapainya pengalaman belajar yang asik dan menantang, terwujudnya interaksi sosial, interaksi siswa dan guru yang komunikatif dan peduli, terlaksananya suasana belajar yang melatih kemampuan siswa untuk berpikir. Ini dari mereka, saya hanya menjadi fasilitator untuk menyambung-nyambung kalimat saja. Dan
Ini dokumentasi kegiatan menggunakan Chromebook, menggunakan Canva, dengan akun belajar mereka, kemudian mereka merumuskan bersama-sama keyakinan kelas. Ini yang di tengah ini saya dengan Farid, ini sebagai ketua kelas, jabatan tangan, kemudian di sini ada Fajar yang menandatangani di papan tulis. Ini harusnya di print out, di tanda tangan. Cuman nggak ada printer, tanda tangan di sini saja. Dan kemudian keyakinan kelas ini terjadi seperti ini, mereka mendesain sendiri di Canva. Ini keyakinan kelas 11 MIPA 1 versi kelompok 1, isinya sama, hanya desainnya berbeda. Dan semua ini diposting di Instagram kelasnya. Cuman saya nggak sempat men-screenshot. Nah, kemudian saya minta testimoni mereka. Nah, ini pada saat penandatanganan keyakinan kelas, di papan tulis saya tanda tangani, akan dipindahkan ke belangko tertulis begitu ya. Nah, ini Fajar yang menandatangani, oke. Jadi harus disepakati teman-teman, disepakati bersama. Nah, ini adalah testimoninya. Testimoni dari Nadira, kemudian testimoni dari Tri, ada 4. Nah, ini nanti kalau bisa disaksikan. Kemudian Sulis, dan juga dari Mira. Ini untuk tanda tangan testimoni keyakinan kelasnya. Oke, sedikit lagi Bu, 2 menit lagi, satu lagi nih. Nah, ini nih, tentang praktik segitiga restitusi yang saya lakukan teman-teman. Nah, ini mungkin bisa kita cek dulu. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada 2 masalah pelanggaran siswa. Contoh misalkan di sini ada 2 kasus, nilai akhir Arkan untuk mata pelajaran fisika tidak mencapai ketuntasan. Deskripsinya kenapa? Arkan jarang hadir mengikuti mata pelajaran fisika, tidak mengerjakan rangkaian tugas yang diberikan guru, sehingga nilai akhir semester tidak mencapai ketuntasan. Yang kedua, Rafli terlambat masuk kelas saat pelajaran fisika. Sesi mata pelajaran fisika di kelas 11 MIPA 5 dilaksanakan pada jam ke-5 dan 6 setelah istirahat pertama. Saat sesi sudah berjalan 30 menit, Rafli terlambat masuk dengan alasan makan di kantin dan tidak mendengar bel berbunyi. Ini kan hal-hal kecil di sekolah ya teman-teman yang jarang kita perhatikan ya. Ternyata itu, contoh nih, saya ambil kasus Arkan saja yang ini misalkan. Tahapan segitiga restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pertanyaan yang guru mungkin bisa dilontarkan seperti ini teman-teman. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Selamat siang Arkan, gimana kabarmu hari ini? Bapak mendengar kamu dan tim juara futsal tingkat sekolah. Apakah benar? Jadi diajak ngobrol dulu, tidak langsung dijustifikasi, disakiti gitu bahwa dia itu salah. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Dari gagal menjadi wajar. Bukan berhasil. Dari gagal menjadi wajar. Dia kan gagal karena nilainya kecil, rendah, tidak ada tugas-tugas. Jadi kita stabilkan dulu. Ini ceritanya Arkan ini saya panggil ke ruang guru teman-teman, ngobrol berdua. Dan itu ada videonya, cuman tidak layak saya tampilkan karena privacy. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Arkan tahu nggak mengapa dipanggil ke ruangan Bapak? Arkan, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Denny. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa nilai akhir kamu di mata pelajaran fisika tidak mencapai ketuntasan? Nah, terus yang terakhir adalah menanyakan nilai-nilai keyakinan. Arkan, kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Dan Arkan ini adalah kelas 11 MIPA 1, sudah membuat keyakinan kelas. Kalau kamu masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kamu? Keyakinan kelas yang mana? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Baik, Pak Denny mengapresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu boleh kembali lagi ke kelas, serta pastikan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Nah, seperti ini teman-teman, ini contoh diskusi yang bisa dilakukan dengan para siswa, tatkala para siswa kita melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Semoga inspirasi sederhana dari Kang Dero ini menginspirasi semangat kita untuk menghadirkan tahun ajaran baru ini bukan hanya dengan perangkat yang baru, tapi dengan mindset, pola pikir, dan keberpihakan yang baru terhadap peserta didik kita. Terima kasih Bu Delismar, pemaparan dari Kang Dero. Maaf 2108, semoga tidak keberatan. 256, terima kasih. Yuk, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sungguh banyak ilmu yang kita dapat dari Kang Dero pada malam ini sehingga kita tak terasa waktu kita sudah menunjukkan pukul 21:08. Tapi ini ada pengalaman yang sangat berharga bagi kita karena penyajian beliau sangat menarik dan rasanya waktunya cukup singkat ya. Mudah-mudahan lain waktu kita akan mendengarkan kembali paparan dari beliau. Jadi intinya pada awal tahun ajaran baru kita diharapkan bisa memberikan kondisi mental yang
pas, kemudian tidak hanya fokus pada perangkat, kemudian memberikan energi belajar dengan menunjukkan ciri profil Pancasila. Di antaranya segitiga restitusi yang merupakan salah satu budaya positif. Kemudian restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, sehingga tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Mungkin itu intisari dari yang disampaikan oleh Kang Dero. Dari penjelasan Kang Dero mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya. Kita hilangkan dulu yang raise hand nih Bapak Ibu, karena dari awal tadi ini raise hand-nya nggak turun-turun. Jadi mungkin kita akan memilih dari penanya nanti yang raise hand, atau memang ini akan bertanya nih, ada Ibu Karunia, kemudian Bu Andria, Bu Aminah, atau yang lain. Baiklah Bapak Ibu, menampaknya memang ingin bertanya. Kita persilakan yang pertama dari Ibu Karunia Dwi Mulyaningsih. Jadi caranya Bapak Ibu silakan diaktifkan mic-nya, kemudian perkenalkan diri dan berasal dari sekolah mana. Silakan Ibu Kurnia Dwi Mulyaningsih. Maaf Bu Kurnia, apakah mendengarkan suara saya? Kalau tidak, kita lanjutkan berikutnya kepada Ibu Andria Rahmi. Halo Bu Andria. Halo. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Saya termasuk newcomer pada seminar-seminar ini, baru alhamdulillah sangat tertarik dan sangat menginspirasi. Saya pikir dari dulu saya kenapa kok jarang ikut, ternyata ini pertama kali ikut setelah sekian lama jarang ikut webinar, sangat menambah ilmu insya Allah, dan apa yang disampaikan insya Allah kita akan terapkan pada saat mendidik siswa. Pertanyaan saya, tadi disampaikan sama Kang Dero bahwa contoh ya, salah satu contoh siswa tidak disiplin misalnya dalam memakai sepatunya tidak sesuai aturan, terus kita nggak boleh menghukum dengan misalnya buka sepatu nanti dia ambil sepatu lagi sore atau siang. Nah, berarti kan kita tidak boleh memberikan hukuman atau yang merupakan menurut kita, asumsi kita zaman dulu itu kan semacam efek jerah gitu ya, sehingga kedepannya siswa kan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi apa tindakan kita atau cara kita mendisiplinkan anak ini supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi kan kita dia kawan-kawannya yang tidak punya kesalahan, sedangkan dia yang punya kesalahan, tidak ada bedanya gitu loh. Tidak ada perlakuan yang berbeda antara dia dengan anak-anak yang tidak membuat kesalahan. Jadi seperti apa caranya kita mendisiplinkan anak ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu Andria, dari mana ya? Saya dari Kepri, dari Batam. Oh, Kepri. Oke. Terima kasih Bu Andria. Ini ya. Di sini mungkin kita langsung saja mintakan jawaban dari narasumber hebat kita, Kang Dero. Silakan Kang Dero. Iya, baik Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan ini juga sebenarnya dulu menjadi pertanyaan saya gitu ya. Tapi teman-teman sepakat nggak kalau kita ditampar itu kita sakit nggak teman-teman? Ditampar kita sakit ya? Dicubit kita sakit nggak? Sakit. Ditampar kita sakit, dicubit kita sakit, dicuekin kita juga sakit gitu ya. Jadi kalau saya selalu meyakini bahwa energi semesta itu akan berbalik kepada kita. Nanti dulu lah ya, masalah restitusi, masalah ini nanti dulu. Kita nilai-nilai kemanusiaan aja dulu. Pertama kita menyepakati bahwa hukuman itu adalah sebuah kekeliruan. Hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu akan berdampak jangka panjang. Bahkan mungkin ada satu guru di kemudian hari papasan dengan siswanya, nggak pernah tuh siswanya senyum. Sudah lulus siswanya, papasan dengan gurunya, siswanya nggak senyum. Padahal hadap-hadapan di satu tempat yang sama. Ditanya, alih-alih ditanya, ternyata memang ada perasaan yang sampai dia sudah berumah tangga sekalipun masih membekas sampai hari ini. Jadi apapun itu yang namanya hukuman itu akan menyakitkan dengan dasar penguasaan apapun. Berarti kita masih tipe penguasa ini karena kita memaksa orang lain untuk mengikuti keinginan kita. Betul, nantinya memang harus ada perbedaan antara mereka yang tidak melanggar dengan mereka yang melanggar. Tapi kita harus pahami mindset kita dulu. Satu, menghukum itu menyakitkan. Menghukum itu pasti tidak akan disenangi.
Nah, yang harus dilakukan oleh para guru adalah pertama, konsekuensi berbasis kesepakatan itu adalah level kedua. Restitusi adalah level pertama. Kalau ibu misalkan hanya cukup sampai konsekuensi berdasarkan peraturan, itu juga sudah tepat sebenarnya. So, misalkan disepakati bersama di awal, peraturannya A, B, C, D, reward punishment-nya A, B, C, D. Ketika ada siswa yang melanggar, jangan langsung saklek dinyatakan, kamu sepatunya warna hitam, kamu sepatunya warna merah, padahal harusnya warna hitam, buka sepatu kamu sampai sore, tahan. Bapak tahan sepatunya. Pernyataan menahan sepatu itu ada nggak di peraturan? Ini kalau saya bicara yang konsekuensi ya, belum ke restitusi. Di peraturan itu ada nggak dituliskan bahwa kalau siswa misalkan menggunakan sepatu berwarna berbeda, diambil, disimpan, bahkan ada mungkin yang dibuang, dibakar. Nauzubillah kalau sampai ada yang seperti itu ya. Kemudian siswa diminta untuk tidak menggunakan sepatu sampai nanti pulang diambil sore hari. Saya yakin tidak ada. Paling ada pernyataannya siswa yang tidak menggunakan sepatu hitam, konsekuensinya ini. Nah, konsekuensi berdasarkan kesepakatan itu baik. Tapi yang lebih baik itu adalah guru melakukan pendekatan untuk melakukan segitiga restitusi. Satu, paham dulu siswa itu apa sampai tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Tanya dulu, stabilkan dulu identitasnya. Padahal sebelum dia mengakui bahwa dia itu salah, ketika dia itu menghampiri kita, sebenarnya dia dimatikan dulu mic-nya. Ya. Sebenarnya dia juga sudah merasa bahwa dia itu keliru gitu. Ya, jadi ketika dia sudah menggunakan sepatu warna selain hitam, sebenarnya dia dalam hatinya dia juga sudah merasa bahwa dia itu melakukan pelanggaran. Nah, yang harus guru lakukan adalah bagaimana yang pertama stabilkan identitasnya, kemudian yang harus ditanya adalah dibangun keyakinan bersama sampai anak itu paham kenapa dia harus pakai sepatu hitam gitu. Membangun keyakinan itu, apa alasannya? Dan ini juga jadi PR bersama. Sekolah juga harus merasionalisasikan mengapa harus pakai sepatu hitam. Ada nggak rasionalisasi peraturan di sekolah kita? CP aja ada rasionalisasinya, kenapa CP muncul gitu ya? Karakteristik, tujuan. Kenapa harus sampai sepatu warna hitam? Itu juga harus dirasionalisasikan. Sehingga nanti dari rasionalisasi itu akan muncul keyakinan. Nah, keyakinan inilah, kalaupun susah dirasionalisasikan, paling tidak diyakini oleh siswa adanya kerapihan, keseragaman, kenyamanan, ketika mata memandang kalau sepatunya sama warnanya, begitu kan bisa saja seperti itu. Jadi yang ingin saya angkat di sini adalah sebelum kita ke treatment, menghukum, konsekuensi dan sebagainya, bangun dulu keyakinan bersama para siswa. Pahamkan mereka, sadarkan mereka, mengapa mereka harus pakai sepatu warna hitam, mengapa mereka harus tepat waktu, mengapa mereka harus bertanya, mengapa mereka harus disiplin. Tapi ingat Bu Andrea dan teman-teman yang lain, pendidikan itu jangka panjang. Ibu melakukan keyakinan kelas yang saya lakukan kemarin, 1 minggu kemudian siswa lupa, makanya pentingnya ditempel dan saling mengingatkan. Ingat sekali lagi, pendidikan ini bukan instan. Pendidikan ini jangka panjang. Ibu mau yang mana? Mau yang instan atau jangka panjang? Biasanya yang instan itu suka banyak penyakitnya gitu ya. Nah, yang harus dilakukan adalah jangka panjang. Investasi akhirat, kebaikan, dan keselamatan. Kalau guru paham ke sana, sebelum menghukum, dia akan tanya dulu pada dirinya sendiri. Karena ketika menghukum, semesta akan menghukum balik kepada diri kita. Terima kasih Bu Delisman. Oke, terima kasih Kang Dero yang sudah memberikan pencerahan pada kita semua. Mungkin ada hal yang selama ini kita lakukan ternyata masih salah gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita mempunyai dasar yang rasional untuk memberikan suatu tindakan apapun. Baik, mungkin kita minta satu lagi pertanyaan dari Marnaik Bedo Simbolon. Ini kita perwakilan dari Bapak-Bapak ya. Silakan Pak Marnaik. Diaktifkan mic-nya dulu, Pak. Perkenalkan nama dan berasal dari mana. Mic-nya belum diaktifkan, Pak. Halo, Pak Marnaik. Belum keluar suaranya, Pak Marnaik. Oke, sudah saya aktifkan. Maaf, tadi saya off-cam semua. Oh iya. Ya, silakan, Pak. Perkenalkan, nama saya Marnaik Albedo Simbolon. Saya guru SMP. Pak, Bu. Ya, yang saya mau tanyakan, kadang siswa yang melakukan kesalahan itu
kadang sangat banyak atau berjamaah gitu. Sementara penanganannya kan biasanya dari guru mata pelajaran, baru kemudian wali kelas, guru BK, wakasek, terus kepala sekolah, itu tingkatannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau dilakukan restitusi, seperti misalnya setiap hari Senin harus pakai topi dan dasi. Itu kan untuk apa ya? Setiap upacara bendera. Ternyata ada sampai setengah dari siswa tidak lengkap. Nah, jadi kalau direstitusi, rasanya sungguh banyak dan makan waktu. Ya kan? Pak, itulah. Itu yang setiap hari kita bermasalah. Jadi kita mau ngambil praktisnya saking banyaknya siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi praktisnya kita catat namanya, kita nasihati mungkin besok minggu depan bawa ya tetap aja. Paling yang kemudian berubah itu dari 50 orang menjadi 40, tapi tetap ada yang melanggar, tetap ada juga yang tidak patuh gitu dia. Mungkin kendalanya di kita itu nggak semua bisa kita restitusi karena kita pun punya jam mengajar. Gitu. Jadi kekurangan waktu untuk merestitusi murid. Baru tentang tadi, kadang siswa yang berambut panjang, ini yang nomor 2, Bu. Siswa yang berambut panjang pernah bertanya kepada saya, apa hubungan berambut panjang tidak diperbolehkan di sekolah dengan prestasi saya gitu? Karena baru sepatu, kenapa sepatu harus warna hitam? Kenapa hanya itu aja itu sih? Kenapa harus sepatu warna hitam sementara saya udah terlanjur beli sepatu warna putih atau berwarna-warni? Rambutnya panjang, kenapa harus dipotong, dipangkas dengan rapi? Kayak saya ini pangkasannya. Jadi, saya jawab, kamu harus terbiasa mematuhi peraturan sejak dini, gitu ya. Jadi sehingga dewasa, kalau udah dewasa nanti, sebagai masyarakat biasa, kamu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu sih alasan saya membuat. Nggak ada alasan khusus harus gini. Paling saya bilang itu rapi, menjadi rapi dan menjadi seragam. Kalau sepatu warna hitam supaya teman-temannya seragam, sepatu hitam gitu dia. Kalau rambut ini alasan saya mungkin supaya rapi gitu dia. Tapi yang lebih saya tekankan, kamu harus terbiasa mematuhi aturan yang benar gitulah dia. Atau mematuhi peraturan dimanapun kamu sekolah punya peraturan dan harus terbiasa mematuhi peraturan. Maaf Pak, ini pertanyaannya fokus saja Pak, karena waktu. Ya, jadi satu kendala untuk restitusi, terlalu banyak siswa yang melakukan pelanggaran. Satu, yang kedua, apa alasan yang tepat untuk suatu aturan sekolah itu harus dipatuhi? Kalau dilanggar bagaimana gitu? Lagi karena terlalu banyak kita jadikan solusinya adalah hukuman gitu. Kalau konsekuensi jadi nggak sempat, saking banyaknya pelanggaran. Terima kasih Bu. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Marnaik yang telah memberikan pertanyaan yang cukup panjang ya. Ini nampaknya pengalaman pribadi Pak ya. Sehingga mungkin minta pencerahan dari Kang Dero bagaimana menyikapi hal ini yang hubungan dengan segitiga restitusi. Kepada Kang Dero kita persilakan. Baik, terima kasih Bu Delismar, Kang Marnaik juga terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman, pertama yang harus disadari itu adalah kita ini guru berhadapan bukan dengan alat, bukan dengan benda. Kalau teman-teman misalkan kerja di industri, yang dihadapinya adalah mesin pabrik gitu ya, yang dihadapinya adalah kemudian alat-alat berteknologi tinggi misalkan gitu. Nah, yang sedang kita hadapi ini adalah anak-anak. Yang sedang kita hadapi ini adalah manusia yang punya fitrah, yang punya keinginan, yang punya naluri, yang punya hasrat dan punya kebutuhan. Itu dulu satu yang harus dipahami. Karena dia manusia, maka akan ada dinamika. Nah, dinamika itu terus tumbuh dan berkembang. Makanya dikatakan, pendidik itu ibarat menuntun tumbuh dan berkembangnya. Seperti petani, menuntun tumbuh dan berkembangnya padi. Kalau padi kodratinya padi, ya nggak bisa. Dia jadi eceng gondok gitu kan, dan sebaliknya. Jadi kita sebagai pendidik harus pahami itu dulu, bahwa yang kita hadapi itu adalah siswa. Coba bayangkan, kalau siswa-siswa di sekolah Bapak 100% nurut, itu pasti bukan siswa, tapi robot yang menggunakan AI, Artificial Intelligence, yang bisa kita perintah, input, proses, output. Masalahnya, guru-guru kita hari ini selalu ingin keadaan yang paling istimewa, paling lux, paling luar biasa.
Ibaratnya gini, kalau dulu saya belajar ketika SD, di kelas itu saya duduk harus seperti ini. Cek orang Sunda mah si dakep bari balem. Jadi si dakep itu duduk di meja seperti ini, mulutnya harus tutup, matanya ke depan, nggak boleh lirik kanan, lirik kiri. Terus aja gini. Semua melakukan itu. Zolim nggak kita? Zolim lah. Kenapa? Ya setiap anak berbeda. Di zaman itu, di produk saya, itu mungkin. Karena kodrat zamannya memang seperti itu. Kodrat keadaannya memang seperti itu. Nah, hari ini kodrat zamannya berbeda, Bapak Ibu. Ya, mau memaksa juga harus duduk seperti ini, pasti mereka akan nurut. Tapi di kemudian hari akan banyak yang tidak masuk sekolah. Karena merasa tertekan ada di kelas Bapak dan Ibu. Sekarang bicara tentang restitusi. Kalau dia berjamaah, ya udah hukuman aja. Nah, ini pola pikir yang keliru menurut saya. Ya. Sekarang Bapak Ibu, karena keterbatasan jumlah jam, saya harus merestitusi banyak. Apakah tidak ada cara lain? Berpikir berdasarkan aset, tidak berdasarkan defisit. Jangan mementingkan diri kita juga sendiri gitu. Kalaupun nanti yang melakukan pelanggaran itu adalah banyak, itu adalah kredit poin bagi kita untuk merefleksi. Ada sistem apa di sekolah kita yang salah, yang menyebabkan pelanggar itu dari hari ke hari makin banyak. Oh, masalahnya adalah di poin keyakinan bersama yang tidak disepakati. Justru ini kredit poin, evaluasi diri bersama untuk masuk ke sana. Dicatat, tapi dicatat doang. Setelah itu diancam. Sukses kayak gitu. Menurut saya itu naif, teman-teman. Dicatat itu untuk jadi evaluasi. Identifikasi masalahnya, refleksikan, lalu benahi. Gitu. Jadi semakin banyak yang melanggar dan sebagainya, oke, mungkin kalau ada 200 ya, atau 20, 10 yang melanggar memang terlalu banyak. Tapi itu evaluasi bagi kita. Kenapa ini kok nggak berubah-berubah ya? Sudah gurunya teriak-teriak sampai kemudian sakit dan sebagainya. Siswanya gitu-gitu aja. Ternyata hari ini anak-anak digital natif, generasi Z, generasi Alpha, makin dikerasin, makin ngelunjak, Bu. Pendekatannya bukan dikerasin, diajak, diayomi, disentuh hatinya. Ditanya keinginannya, apa kebutuhan kamu? Bismillah, dapat nanti. Sehingga nggak ada lagi nanti istilah, wah kalau saya ketemu guru ini di kelas ini, aduh gimana ya, udah takut. Padahal tahun ajaran baru 3 bulan lagi. Dia mau naik kelas, aduh gimana nanti guru ininya yang ini, aduh takut ya. Tatapannya aja membuat maut gitu ya, apalagi kalau ini. Tapi coba dari kejauhan, ibu jalan dari kejauhan ada anak, Pak, hei kapan tiktokan lagi misalnya. Terus jangan juga berpikir tersopan dan santun. Memang zamannya seperti itu. Tapi tetap, nanti kalau nyapa bapak kayak gini ya, jangan teriak-teriak begitu. Jadi masalah restitusi tadi, saya tidak ingin menyoroti banyak sedikitnya. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita pendekatannya membangun keyakinan bersama dulu. Terus tadi, ketika akan bertanya, sepatu harus ini, harus itu. Nah itulah pentingnya di tahun ajaran baru ini, dirasionalkan mengapa harus berambut pendek, mengapa harus bersepatu warna hitam, mengapa harus tepat waktu, dirasionalkan, babarengan, ngobrol dengan siswa. Kan ada rapat orang tua tuh, bangun keyakinan bersama. Bapak Ibu, ada hal-hal kerapihan yang kita ingin angkat dengan poin-poin tadi yang saya sampaikan. Jadi kenapa dia harus menggunakan sepatu warna hitam? Kalau siswa sekarang kan, apa ya, nyeleneh kan? Kenapa tidak merah? Merah juga seragam. Kenapa tidak kuning? Kuning juga seragam. Nah itu pentingnya membangun keyakinan. Jadi akan sangat banyak dan beragam. Tapi yang harus kita lakukan adalah bertanya dulu, membangun keyakinan bersama. Itu mungkin Bu yang disampaikan. Wah 9:30 ini keren banget. Begitu ya, Kamar Naik, evaluasi bersama. Ya, terima kasih Kang Dero. Mungkin Pak Naik dan teman-teman yang lain bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Kang Dero. Yang jelas intinya kita harus mempunyai keyakinan kelas sehingga apapun yang kita buat bisa dimengerti dan dipahami oleh siswa kita. Mungkin gimana Bu Neng, kita sudah berada pada 21.28? Ya, sepertinya kita sudahi aja karena malam. Dan besok juga Bapak Ibu Guru mempersiapkan masuk ajaran baru. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang belum terjawab bisa dilanjutkan di grup WhatsApp seperti itu. Oke, siap. Ya. Saya closing statement. Ya. Demikian Bapak Ibu ya. Di kolom chat juga ada tanggapan, kemudian ada beberapa orang raise hand yang mohon maaf tidak bisa dipersilakan satu persatu karena mengingat waktu kita sudah
lewat dari yang seharusnya 20:45 ya. Jadi saking semangatnya materi kita hari ini sangat menarik dan memang itu yang kita butuhkan gitu ya. Sebagai guru pada zaman sekarang ini butuh yang namanya strategi ya, bagaimana menyikapi tingkah laku atau sesuatu hal yang dirasa baru gitu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri mungkin kita minta closing statement dulu dari narasumber hebat kita, Kang Dero. Silakan Kang. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik teman-teman, saya ingin mengajak kita semua bagaimana kemudian hari ini konteks berkhidmat kepada peserta didik benar-benar harus masuk ke dalam diri kita. Saya juga ingin menjalani sensasi tantangan keren ini, bagaimana di tahun ajaran baru ini bukan kita dapat apa dari siswa, tapi kita telah menghadirkan apa untuk mereka. Siswa akan lupa dengan apa yang kita katakan, tapi mereka tidak akan pernah lupa dengan cara kita memperlakukan mereka. Hari ini, kalau Bapak Ibu baik terhadap mereka, semesta akan memberikan kebaikan untuk kita. Bapak Ibu ingat, siswa itu investasi jangka panjang kita, yang akan kita petik di kemudian hari, tatkala fisik kita sudah hancur di mama bumi. Fisik kita akan hilang, fisik kita akan rusak, kita akan meninggal dunia. Pastikan nama baik kita akan dikenang sepanjang masa di hati para siswa, menggema, menginspirasi, dan menghadirkan berkah untuk kita dan mereka. Terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan statement warahmatullahi wabarakatuh. Maka kegiatan webinar sesi ke-9 sudah kita lakukan. Jadi saya selaku moderator, Ketua Kanva Lopers Nusantara Kota Jambi, SMP Negeri 5 Kota Jambi. Mohon maaf jika ada salah-salah. Sebelum kita tutup, mungkin saya akan akhiri juga dengan pantun. Karena tadi diawali pantun dan diakhiri juga dengan pantun. Bunga dadap di atas arah. Nah, anak dusun pasang cerita. Kalau tersilap berbicara, mari dusun maaf entah. Satu lagi, di atas dahan burung tempua melihat laut perigi. Salam perpisahan semua di sesi 10 kita bersua lagi. Tunggu Bapak Ibu ya di sesi nanti Jumat di Jumat hari. Dari saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto ya Bapak Ibu. Oh iya, kita foto bersama dulu. Silakan diaktifkan kameranya. Ya, silakan diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Kita foto bersama-sama terlebih dahulu. Sudah siap ya Bapak Ibu? Bentar saya ubah tata letaknya. Oke, saya hitung sampai hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi saya 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Dero. Terima kasih Kang Dero. Semoga cepat sembuh. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Mabiani, Bu Denismar, Bapak Ibu semuanya. Izin saya tutup ya bersama-sama. Sampai jumpa di hari malam Jumat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu, saya tutup rekam dulu.